Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya yang saya hormati ada komisaris yang baru. Selamat atas juaranya Persib Bandung dan berhak atas satu tempat komisaris di Liga Indonesia Baru. Kemudian juga terpilih Bapak Sadikin Aksa ya, sebagai direksi di Perseroan. Hari ini memang ada beberapa agenda yang dapat kita sepakati. Pertama adalah tentang bagaimana laporan kegiatan Perseroan, baik itu kegiatan kompetisi, kegiatan keuangan atau laporan keuangan periode yang lalu, yaitu 2023 dan 2024. Kemudian juga kesepakatan atau persetujuan dari laporan-laporan hasil yang lalu yang sudah disetujui oleh pemegang saham. Secara kualitatif memang ada beberapa poin yang saling berganti. Salah satunya adalah ada 3 klub yang degradasi, kemudian secara kepemilikan saham akan berganti dan sudah berganti dengan klub yang baru yang promosi. Yang degradasi adalah Bayangkara FC, kemudian Persikabo, dan satu lagi adalah Trans United. Digantikan oleh klub yang baru, pertama Biak, PSBS Biak, kemudian yang kedua Semen Padang, dan yang terakhir adalah Malut United. Di dalam rapat pemegang saham tadi juga disepakati dan disetujui semua laporan korporasi yang ada di tahun kegiatan di 2023 dan 2024. Kemudian untuk proyeksi atau kegiatan korporasi, musim kompetisi, kemudian bisnis di termasuk juga semua runutan, terlebih lagi tentang organisasi yang baru di Sunan Pengurus PT Liga Indonesia Baru di musim yang akan datang. Itu terpilih direktur utama saya sendiri, kemudian ada 2 direktur, yaitu Bapak Asep Saputra, satu lagi adalah Bapak Sadikin Aksa. Kemudian komisaris utama tetap Pak Jainuddin Amali, kemudian komisaris independen Bapak Muhammad Lutfi, ya, dan satu slot komisaris diduduki oleh juara musim ini, yaitu dari Persib Bandung Bapak Teddy Cahyono. Proyeksi yang menjadi catatan khusus di rapat pemegang saham tadi disepakati bahwa pertama ya, mengenai kegiatan kompetisi, bahwa kompetisi akan dilakukan atau dimulai kick off di tanggal 9 Agustus. Ada beberapa catatan kaitan dengan kompetisi mengenai regulasi pemain. Regulasi pemain berdasarkan regulasi yang sudah ditetapkan, pemain asing adalah 8 pemain asing bebas, baik itu Asia atau non Asia. 8-8-nya ada di DSP. Kemudian 6 pemain yang bisa bermain itu juga bebas, boleh Asia semua, boleh non Asia semua, sehingga nantinya di bench itu akan menjadi 23 pemain ya. Kemudian pemain asing tadi itu asing berganti asing. Contohnya misalnya 8 pemain asing yang ada di DSP, 6 main, kemudian ada slot 2 pemain asing yang bisa berganti asing dengan asing. Asingnya lagi-lagi bebas. Yang kedua, regulasi yang juga sudah ditetapkan untuk pemain under 20 itu kelahiran 1 Januari 2003 ya, itu under 22, kemudian
menjadi keharusan bermain selama 45 menit di starting level. Ya, jadi ini rasanya tidak berubah dengan yang lalu, hanya perubahannya kalau yang lalu adalah under 23, kali ini adalah under 22. Kemudian kaitannya dengan regulasi yang juga prinsip adalah terkait dengan keharusan financial control cap atau batasan klub menggunakan biaya atau belanja pemain itu maksimal adalah 50 miliar. Nah, ini bukan salary cap tapi cap terhadap belanja pemain. Nah, di dalam regulasi yang sudah ditetapkan, Liga Indonesia menetapkan menggunakan modifikasi dari salary cap menjadi financial control. Kemudian Liga menetapkan dan membentuk yang namanya financial control body untuk memastikan bahwa aspek finansial betul-betul bisa terrefleksi dari financial control tadi. Di samping itu ada satu yang juga harus disampaikan kepada teman-teman media, bahwa klub licensing sudah diberikan otoritinya kepada Liga Indonesia. Jadi semua departemen dari PSSI dilimpahkan ke Liga Indonesia. Kemudian ada 10 klub yang belum lulus dari klub licensing, ya, karena ini menjadi keharusan untuk mengikuti kompetisi di musim mendatang. Liga mengambil jalan jalan terbaik dengan akan melakukan dan mengasistensi 10 klub yang belum lolos dari klub licensing dengan melakukan remedial selama sebelum musim kompetisi ini berlangsung. Sebelum musim ini, mohon maaf. Jadi sebelum nanti musim kompetisi akan berjalan, maka 10 klub yang belum lolos klub licensing tadi akan kita remedial. Ya. Nah, aspek komersial bahwa musim depan, ya, kita masih title sponsornya adalah BRI, ya. Kemudian TV broadcast masih dengan MTEK. Yang berbeda dari musim yang lalu bahwa kontribusi dengan dua metode, baik itu kontribusi yang fix, begitu pun juga dengan yang variabel, keduanya meningkat. Ya. Kalau yang fix kontribusi itu meningkat 60% dari yang lalu, ya, ada peningkatan. Untuk variabel kontribusi itu juga meningkat 50% dari musim yang lalu, sehingga harapan Liga, penyelenggaraan dari revenue yang didapatkan dari Liga Indonesia kepada klub-klub akan meningkat dan juga akan menambah menyehatkan klub-klub untuk mengarungi musim kompetisi yang lain. Saya pikir untuk sementara itu yang bisa kita laporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.